Kali ini kita akan membahas cara setting mode router N300RT Totolink. Untuk setting mode kali ini saya akan gunakan HP. Untuk medianya untuk kita masuk ke pengaturan, dan untuk menghubungkan HP dengan router ada dua cara. Yang pertama, kita melalui koneksi WiFi, dan kedua kita menggunakan kabel LAN. Untuk koneksi dengan kabel LAN ini kita membutuhkan alat bantu tambahan, yaitu adapter USB ke LAN. Untuk LAN ini di sini saya gunakan USB Type C itu RJ45. Caranya cukup mudah, saya tinggal masukkan aja di port Type C dari HP. Berikutnya kita pasang kabel LAN di ujung. Dan kita hubungkan ke salah satu port LAN yang ada di Totolink. Bisa pasang di port LAN 1. Koneksi WiFi kita matikan, otomatis data akan muncul koneksi melalui LAN. Kita buka browser, kita masuk ke alamat 192.168.1.1. kita akan terhubung ke Totolink halaman pengaturan. Untuk penggunaan pertama, kita bisa membuat password baru untuk login. Untuk username bawaannya dia adalah admin, passwordnya admin. Kita bisa ubah untuk passwordnya, tapi di sini akan saya abaikan dulu, saya skip saja. Di sini akan muncul username admin, passwordnya bawaan admin. Masukkan kode verifikasi, login. Kita akan masuk ke pengaturan router Totolink N300RT. Ini adalah tampilan mode easy atau mudah, pengaturan yang mudah. Kalau kita mau ke tingkat lanjutan, kita bisa klik Advanced Setup. Tapi di sini saya sarankan kita tidak usah ke sini supaya kita tidak bingung. Kita pilih saja Easy Setup. Di sini ada banyak pilihan, gateway, repeater atau extender dari mode extender, mode access point, dan mode BISP. Ini cara pertama tadi, kita menghubungkan HP dengan router melalui kabel LAN. Sama untuk mode WiFi, kita aktifkan dulu WiFi-nya. Kita cari SSID Totolink N300RT. Kita secara otomatis akan dibawa ke halaman login router Totolink. Tapi untuk ini saya abaikan. Kita tidak usah, jangan menggunakan ini, karena nanti untuk pengaturannya kita tidak bisa fleksibel. Ini kita abaikan saja, kita tutup. Kita buka browser Chrome dan browser yang lainnya. Sama, kita ketik di sini 192 untuk alamatnya 168.1.1. Akan muncul halaman yang sama, tapi ini harus diingat, ini nanti ada perbedaan. Kita coba di pengaturan. Di sini untuk pilihan desktop site pada browser saya aktifkan. Jika ini tidak diaktifkan, tampilannya akan berubah. Sama seperti tadi. Di awal yang secara otomatis saya masuk halaman login. Saya sarankan kita aktifkan untuk desktop site-nya. Memang perbedaannya apa? Coba kita lihat dulu perbedaannya. Lalu ini saya masukkan admin, juga passwordnya admin. Dia akan muncul seperti ini. Ada dua menu utama, Quick Setup dan Advanced Setup. Kita masuk ke Quick Setup. Kita tidak punya pilihan untuk mengatur kita mau menggunakan mode apa.
Karena di sini kita di anggapan pertama dia defaultnya dia akan menggunakan mode gateway. Kita tidak bisa kesulitan untuk memilih mode WISP, Range Extender ataupun mode access point. Kita pilih Advance. Tampilannya hampir mirip dengan yang tadi yang pertama. Hanya saja di sini tidak ada pilihan mode yang akan kita gunakan. Jika kita pilih isi setup, dia akan kembali ke sini. Jadi kita ubah. Beda kalau ini desktop side. Dan yang kedua, ini juga kita ubah. Kita edit alamatnya. Di sini tertulis ada garis miring mobile. Ini kita hapus. Jadi kita cukup masuk langsung ke 192.168.1.1. Jadi untuk tampilan antar mukanya akan berbeda dan nanti akan membantu memudahkan kita untuk memilih mode. Ini tadi sama, untuk login saya pegang dulu, saya tidak akan mengubahnya biar tetap sama. Ini di sini akan terlihat untuk isi mode-nya, mode isi atau mode mudah. Ya, sekarang juga akan muncul pilihan gateway, repeater, AP mode, dan WISP mode. Jika tadi kita menggunakan dia masih ada tertera tulisannya garing mobile tadi, ini tidak akan muncul. Ini satu tips sederhananya, kita hanya perlu menghilangkan strip mobile tadi. Oke, sekarang kita akan masuk langsung coba untuk setting TotoLink N300 RT. Mode yang pertama mode gateway atau mode defaultnya. Jadi dari TotoLink langsung terhubung ke sumber internet. Di sini cukup mudah. One type-nya itu kita ganti dengan DHCP client, kita aktifkan DHCP-nya dan nanti dia IP-nya otomatis. Dan untuk SSID kita bisa ganti. Dan password kita tentukan. Ini kita pegang, kita apply. Tunggu hingga nanti dapurnya selesai dan kita cek di koneksi WiFi apakah sudah muncul SSID yang kita buat tadi. Sudah muncul Vector N300 RT. Kita pilih, masukkan passwordnya, hubungkan. Ini sudah terhubung, tapi dia masih tidak bisa terhubung dengan internet. Pada browser jelas no internet akses. Untuk kita masukkan koneksi internet, kita hubungkan ini kabel LAN dari router sumber internet atau modem. Saya masukkan ke port 1. Tunggu beberapa saat. Apalagi hubungan dengan point atau SSD yang kita buat tadi. Oke, dan sudah muncul kembali, kita hubungkan lagi. Sudah terhubung dengan internet. Kita tes dengan speed test. Terhubung, respon masih sama, SSID-nya. Kita tes. Oke, berjalan, terhubung dengan baik. Koneksi internetnya dengan melalui router N300 RT mode gateway. Memastikan kita bisa buka cek YouTube. Oke, kita bisa mengakses internet. Nah, kita masih terhubung di SSID N300 RT. Ini adalah pengaturan N300 RT mode W. Dan kita akan coba masuk ke mode berikutnya. Untuk router kita reset dulu. Sudah muncul untuk SSID bawaan standar TotoLink N300 RT. Kita pilih. Biasa ini kita lewatkan saja. Kita buka manual dengan browser Chrome, masuk ke alamat 192.168.1.1.
Jangan lupa tadi untuk pengaturan Chrome desktop set kita aktifkan. Login password kita lewatkan, passwordnya masih bawaan standar. Pada pilihan di kanan atas, gateway kita ganti, kita masuk ke mode repeater atau extender. Ini untuk repeater atau extender, ini hampir mirip dengan mode WISP. Jadi kita nanti akan terhubung dengan modem ataupun router utama, tidak dengan kabel tapi melalui wireless, atau mungkin orang biasa nyebutnya nembak wifi. Untuk pilihan itu untuk pengaturan cukup mudah. Pada primary router connection, kita akan coba lihat ada akses point apa saja yang ada di sekitar kita. Kita pilih scan. Oke, di sini terbaca ada 4 buah akses point ya di sekitar saya. Persyaratannya kita harus tahu username dan juga untuk password dari sumber internet. Itu wajib karena kita fungsi ini adalah untuk memperluas jaringan dari sumbernya. Di sini saya akan pilih, saya pilih sinyalnya paling besar, HomeNet. Kita tinggal pilih, kita akan diminta untuk memasukkan password. Jadi kita harus tahu passwordnya apa. Setelah kita isikan passwordnya, SSID bisa kita ganti atau sama dengan SSID sumber. Di sini akan saya tambahkan HomeNet 2. Untuk password bisa kita pilih sama atau kita ganti dengan password yang baru. Jika ini kita hilangkan, kita akan bisa mengisikan password yang baru. Jika sudah, kita klik apply. Tunggu hingga proses reboot dari router Totoling selesai. Kita bisa cek melalui koneksi wifi. Di sini sudah terbaca Victor Home 2 sudah terhubung. Kita tinggal pilih. Ya, kita sudah terhubung dengan internet, terhubung dengan router Totoling. Untuk memastikan kita bisa cek dengan dites. Kita terhubung dengan Victor Home 2. Seperti biasa, jika kita koneksi melalui wireless, kecepatannya akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Berbeda jika kita menggunakan koneksi melalui kabel. Berbeda dengan tadi yang pertama, tadi kita gunakan mode gateway, kecepatannya jauh berbeda. Kita buka untuk YouTube. Oke, tadi ini adalah mode yang kedua, yaitu mode extender dari Totoling N300 RT. Sekarang kita masuk ke mode berikutnya, mode AP atau access point. Sama seperti tadi, kita tinggal mengisikan nama SSID dan passwordnya. Saya ganti. Membedakan kasih nama SSID-nya Victor AP N300 RT. Password, apply. Tunggu proses reboot dari router Totoling selesai. Kita cek di SSID dari HP. Ini sudah muncul Victor AP N300 RT. Kita pilih, masukkan passwordnya, hubungkan. Di sini dia akan selalu mencoba untuk terhubung dengan alamat dengan router. Tadi kesulitan karena memang router di sini belum terhubung dengan sumber internet atau modem. Jadi kita harus hubungkan. Ini kita bisa pasang di port LAN 1. Sekarang kita coba lagi. Sudah terhubung. Sekarang kita cek dengan speed test. Victor AP N300 RT. Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk koneksi dengan kabel akan lebih cepat dibandingkan koneksi melalui wireless.
rekan-rekan, jadi tadi adalah untuk setting router TotoLink N300RT untuk mode access point. Ini sekarang kita masuk ke mode yang keempat, kita pilih mode WISP. Nah, mode WISP ini mirip dengan mode extender, jadi kita memperluas jaringan dari router atau modem utama melalui koneksi wireless. Di sini one type-nya, DHCP-nya nanti kita buat otomatis. Sama seperti tadi di extender, kita scan dulu untuk sumbernya yang akan kita perluas. Di sini kita wajib tahu passwordnya ya. Di sini saya gunakan Bomnet. Masukkan passwordnya. Ini password dari sumber internetnya, kita harus tahu. Kemudian untuk SSID di sini kita bisa ubah Bomnet 3 untuk membedakan yang dengan yang tadi. Untuk password kita bisa samakan atau bisa kita ubah. Jadi saya ubah. Oke, kita tinggal apply untuk menyimpan dan tunggu proses reboot dari router selesai. Kita cek di koneksi WiFi apakah sudah muncul access point atau SSID yang kita buat barusan. Sudah muncul Bomnet 3, kita coba hubungkan. Masukkan passwordnya. Oke, sudah terhubung. Kita pastikan dengan VTest. Bomnet 3. Jika kita lihat sekilas untuk kecepatan dengan WISP dibandingkan dengan tadi range extender, lebih cepat WISP. Jadi jika rekan-rekan melakukan nembak WiFi dari sumber internet yang kita ketahui passwordnya, lebih baik kita gunakan mode WISP. Cek dengan membuka YouTube. Rekan-rekan, tadi kita sudah menggunakan mode WISP pada router TotoLink N300RT. Jadi untuk TotoLink N300RT ini mempunyai 4 buah mode. Mode yang pertama gateway, yang kedua itu extender, yang ketiga access point, dan yang keempat mode WISP. Semoga informasi ini bermanfaat dan rekan bisa mencobanya sendiri di rumah. Jangan lupa like videonya jika suka dan subscribe buat yang belum subscribe, dan share lagi ke rekan lainnya agar makin banyak rekan yang bisa memanfaatkan video-video di channel ini. Terima kasih.